Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudi Azhar Muhammad Putra dan rekan saya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang business plan. Langsung ke materi. Apa itu business plan? Business plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bisnis yang akan dijalankan. Dokumen ini mencakup berbagai aspek bisnis seperti strategi, pemasaran, dan penjualan yang detail, analisis pendapatan dan pengeluaran, kondisi keuangan saat ini, serta informasi penting lainnya yang dibutuhkan. Tujuan menyusun business plan. Tujuan utama business plan adalah sebagai panduan bagi pebisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, business plan juga berperan dalam menilai kelayakan bisnis dan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang. Ini juga disebut sebagai dual use document atau dokumen dengan dua fungsi. Rencana bisnis tidak hanya berguna bagi pemilik bisnis dan tim internal untuk mengatur strategi dan operasional bisnis, tapi juga digunakan untuk menarik perhatian pihak eksternal seperti investor, bank, atau mitra bisnis. Di dalam perusahaan, rencana bisnis membantu dalam perencanaan dalam pengambilan keputusan. Di luar perusahaan, rencana ini bisa digunakan untuk mencari pendanaan atau menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, ada audiens utama dalam business plan. Siapa yang membaca business plan dan apa yang mereka cari? Ada dua audiens utama untuk rencana bisnis sebuah perusahaan, yaitu karyawan. Rencana bisnis yang ditulis dengan jelas membantu karyawan perusahaan beroperasi secara selaras dan bergerak maju dengan cara yang konsisten dan bertujuan. Yang kedua, ada investor dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Rencana bisnis sebuah perusahaan harus meyakinkan bahwa perusahaan tersebut merupakan penggunaan dana investor atau perhatian pihak lain yang tepat. Yang keempat, ada panduan menulis business plan. Yang pertama, structure of business plan. Untuk membuat kesan terbaik, rencana bisnis harus mengikuti struktur konvensional seperti garis besar rencana bisnis yang ditunjukkan dalam bab tersebut. Meskipun beberapa pengusaha ingin menunjukkan kreativitas, menyimpang dari struktur dasar rencana bisnis konvensional biasanya merupakan kesalahan. Biasanya, investor adalah orang yang sibuk dan menginginkan rencana di mana mereka dapat dengan mudah menemukan informasi penting. Ada software package. Yang pertama, ada banyak paket perangkat lunak yang tersedia yang menggunakan pendekatan interaktif yang digerakkan oleh menu untuk membantu dalam penulisan rencana bisnis. Yang kedua, beberapa program ini sangat membantu, namun pengusaha harus menghindari rencana boilerplate yang terlihat seolah-olah berasal dari sumber kalengan. Sense of excitement. Seiring dengan fakta dan angka, rencana bisnis perlu memproyeksikan rasa antisipasi dan kegembiraan tentang kemungkinan yang mengelilingi usaha baru. Yang kedua, ada content of business plan. Rencana bisnis harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang semua aspek penting dari usaha yang diusulkan. Itu harus cukup panjang untuk memberikan informasi yang cukup, namun cukup pendek untuk mempertahankan minat pembaca. Untuk sebagian besar paket, 25 hingga 35 halaman sudah cukup. Yang ketiga, ada type of business plan. Yang pertama, ringkasan rencana bisnis. 10-15 halaman bekerja paling baik untuk usaha baru pada tahap awal pengembangan yang ingin menguji air untuk melihat apakah investor tertarik dengan ide mereka. Yang kedua, ada rencana bisnis lengkap. 25-35 halaman. Works terbaik untuk usaha baru yang berada pada titik di mana mereka membutuhkan pendanaan atau pembiayaan, berfungsi sebagai cetak biru untuk operasi perusahaan. Yang ketiga, ada rencana bisnis operasional. 40-100 halaman, dimaksudkan terutama untuk audiens internal. Bekerja paling baik sebagai alat untuk operasi usaha baru dan memberikan panduan kepada manajer operasional. Yang terakhir, ada recognizing the elements of the plan may change. Penting untuk menyadari bahwa rencana biasanya akan berubah saat ditulis. Wawasan baru muncul ketika seorang pengusaha atau tim
pengusaha membenamkan diri mereka dalam menulis rencana dan mulai mendapatkan umpan balik dari orang lain. Baiklah, saya di sini Juna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kelima, yaitu struktur bisnis plan. Struktur bisnis plan sendiri adalah kerangka sistematis yang digunakan untuk menyusun rencana bisnis secara jelas dan terorganisir. Serta struktur ini mencakup beberapa komponen penting seperti visi bisnis, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan operasional agar bisnis dapat berjalan dengan efektif serta menarik investor atau mitra bisnis. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam struktur bisnis plan. Yang pertama yaitu deskripsi bisnis atau business description, menjelaskan sejarah bisnis, model bisnis, struktur kepemilikan, dan nilai unik yang ditawarkan kepada calon investor. Yang kedua ada ringkasan eksekutif, yaitu executive summary, gambaran singkat bisnis mencakup visi misi, produk atau layanan, target pasar, dan tujuan bisnis. Lalu ada analisis pasar, yaitu market analysis, yaitu memahami target pasar, perilaku konsumen, tren industri, serta analisis pesaing utama. Yang keempat ada struktur organisasi dan manajemen, di mana menampilkan struktur organisasi, tim manajemen, serta keahlian mereka dalam bisnis. Selanjutnya yang kelima yaitu ada rincian produk atau layanan, product or service, menjelaskan produk atau layanan, manfaat-manfaat, fitur utama, serta rencana pengembangan. Yang keenam ada strategi pemasaran dan penjualan, marketing and sales strategy, yaitu cara menjangkau pelanggan melalui promosi, harga, distribusi, dan metode penjualan. Yang ketujuh ada permintaan pendanaan atau funding request, di mana jumlah dana yang dibutuhkan penggunaannya, serta strategi pengembalian bagi investor. Yang kedelapan ada proyeksi keuangan, financial projection, di mana perkiraan pendapatan, biaya keuntungan, serta laporan keuangan dasar seperti laba rugi atau arus kas. Yang kesembilan ada appendix, yaitu lampiran, di mana dokumen tersebut sebagai tambahan penting dalam sebuah struktur bisnis plan meliputi resume tim, studi pasar, atau dokumen legal pendukung lainnya. Baiklah, yang poin ke-6 adalah jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama ada startup business plan. Jenis perencanaan ini cocok untuk digunakan dalam usaha yang baru berdiri atau perusahaan startup, di mana dokumen ini mencakup bagian yang menjelaskan latar belakang produk atau layanan, evaluasi pasar, hingga proyeksi tim manajemen perusahaan. Yang kedua ada internal business plan. Jenis bisnis plan ini dimanfaatkan oleh pembisnis adalah internal business plan. Rencana ini dikhususkan untuk departemen dalam bisnis yang akan menjelaskan kondisi finansial perusahaan, termasuk biaya operasional dan profit. Selain itu, rencana tersebut berisikan info tentang kualitas proyek hingga biaya. Lalu ada strategi bisnis plan, di mana jenis perencanaan bisnis yang satu ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan besar. Dokumen tersebut mampu memberikan pandangan jelas tentang tujuan perusahaan dan cara untuk mencapainya. Hal ini termasuk peletakan rencana dasar untuk seluruh divisi perusahaan agar bekerja sesuai target bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu ada Feasibility Business Plan. Jenis perencanaan Feasibility Business Plan sendiri pada dasarnya akan menerangkan tingkat kesuksesan yang akan diraih perusahaan dalam periode tertentu. Secara umum, rencana ini mencakup bagian yang menjelaskan kebutuhan suatu produk, layanan, demografi target audiens, dan modal. Yang kedua ada Growth Business Plan. Jenis perencanaan bisnis yang sering kali digunakan oleh perusahaan besar. Rencana ini berisikan deskripsi mendalam tentang pertumbuhan yang diusulkan dan ditulis untuk internal maupun eksternal.
Jenis rencana itu juga harus memberikan rincian lain dari perusahaan untuk memuaskan investor. Yang terakhir ada Operation Business Plan, di mana jenis perencanaan bisnis berfokus pada aspek operasional bisnis untuk memastikan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menguraikan proses bisnis, alur kerja, peran dan tanggung jawab karyawan, strategi efisien biaya, serta penggunaan sumber daya yang optimal. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Business plan atau rencana bisnis adalah dokumen penting yang digunakan untuk merancang, menjalankan, dan mengembangkan sebuah bisnis. Rencana ini membantu pengusaha dalam menetapkan visi misi, strategi, serta langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan bisnisnya. Terdapat berbagai jenis business plan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti startup business plan untuk usaha baru atau pemula, strategi business plan untuk perencanaan jangka panjang, serta visibility business plan untuk mengukur kelayakan bisnis sebelum dijalankan. Selain itu, growth business plan berguna bagi bisnis yang ingin berkembang, sementara internal dan operational business plan fokus pada efisiensi internal perusahaan. Dengan adanya business plan yang baik, perusahaan dapat menarik investor dan mitra bisnis, memiliki arah dan strategi yang jelas, mengoptimalkan sumber daya dan operasional, serta mengidentifikasi peluang serta risiko bisnis.